Assalamualaikum ya, selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan Andum Gauruh Ujang Rawing yang tak ada bosan-bosannya udar Gauruh melalui wayang. Kali ini bahasan Andum Gauruh Ujang Rawing itu akan membahas penyakit stroke ya, atau penyakit yang mati rasa, tapi akan disanepakan dengan wayang yang lakonnya yaitu adalah Kresna Gugah ya, atau Kresno Gugah, atau ya ngebangunin Kresna. Seperti apa lakon Kresna Gugah ini? Kresna Gugah ini adalah ya, jadi Kresna itu tidur ya, dia tapa tidur sampai lama karena dia punya tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui perang Bratayuda itu akan dimenangkan oleh siapa dan siapa saja yang akan menjadi senopati. Nah, di situ Kresna ingin tahu itu sehingga dia pergi ke Kahyangan, dan ternyata perang Bratayuda itu memang sudah ditakdirkan atau sudah digariskan dan sudah tercatat di dalam buku Citapsara itu. Dan Kresna berhasil meminta buku Citapsara itu dan akhirnya mengetahui rahasia itu. Nah, di sisi lain itu, di kerajaan Astina ini ada pemahaman kalau perang Bratayuda ini terjadi bisa dimenangkan oleh siapapun asal satu bisa membangunkan Kresna. Gitu. Akhirnya dengan berapa macam cara orang Astina inilah mengutus supaya ngebangunin Kresna. Diutuslah sang Baladewa ya, untuk kebangunin si Kresna, tapi nggak mampu, nggak bisa. Dan yang bisa ngebangunin si Kresna itu adalah Arjuna. Nah, sekarang kita lihat dari sanepanya ya, dari sanepa penyakit ya. Begini, perang Bratayuda itu adalah perang suci, artinya perang lahir dan batin. Di saat kita mau menjelang kematian itu, apa saja yang terdahulu, yang mati, yang hilang, itu istilahnya seperti itu. Sebelum Bratayuda terjadi itu, pertama yang menjadi tumbal di Pandawa yaitu Antasena dan Wisanggeni. Artinya baik budi dan angan-angan itu sudah tidak ada. Lalu disusul dengan Antarja. Antarja itu adalah lidah atau perasa. Artinya gini, orang kalau yang mati itu pertama itu adalah budi, ya kan? Angan-angan sudah mati, perasa kita sudah mati. Perasa di sini nih banyak, misalkan perasaan atau perasaan ini, badan sudah mati, urat sudah mati, yang hidup hanya batin, ya, raga sudah mati. Yang ada kan cuma emosi, merasa emosi. Kenapa saya sakit seperti ini? Nah, gitu kan.
Dan kita tidak bisa menolak bagaimana kematian yang sejati. Kematian yang sejati itu adalah kematian seluruhnya, ya, seluruhnya, bukan dicicil satu persatu. Kalau dicicil satu persatu semacam ini kan jadinya rasa sakit, ya, penyakit. Contoh jadi misalkan yang mati itu uratnya dulu, ya, atau disebut yang dilakon wayang tadi, perasa dulu, daging ini udah nggak bisa ngerasain hidup, ya, darah ini sudah mulai membeku, udah mulai mati, dan kita pun tidak akan bisa berjalan. Pandawa pun nggak bisa jalan apa-apa kalau tanpa dibantu Krishna. Artinya kita ini kalau nggak dibantu batin segala macam itu tidak akan jalan, tidak bergerak karena tidak ada yang mengaturnya. Gitu. Akhirnya kalau dicicil seperti itu kan pikiran sudah mulai mati, ya, yang ada cuma otak aja. Nah, itu mulai susah. Lalu bagaimana cara mengobatinya itu? Di sini kita mengobati penyakit, ya, bukan bukan nggak mau mati, ya, atau kita nggak mau menyalahi kodrat atau takdir. Kalau mau mati silakan kapan saja, ya. Tapi yang kita tolak ini kan adalah penyakit. Kita nggak mau istilahnya mau mati kok satu-satu dulu, misalnya dicicil urat dulu, darah dulu, atau mata dulu, atau kuping dulu, segala macam. Kita ini kan pengen mati dengan sempurna, ya gitu. Jadi yang kita obati ini adalah yang mati-mati sekitar tubuh, ya, yang penyakit di sekitar tubuh, bukan lahir batin. Kalau lahir batin mati, ya kita nggak bisa tolak asal, tapi kita mau dengan sempurna, ya, dengan ke surga. Seperti ucapan Antarja waktu sebelum perang Bratayuda di Krishna Guga ini, Antarja siap berkorban asalkan Pandawa menang, kan gitu. Artinya perasaan saya tuh rela saya korbanin, yang penting Pandawa itu menang, gitu. Nah, disitulah rasa-rasa kita ini bisa diobati, ya, perasaan-perasaan ini. Yang penting asalkan Pandawa bisa menang, artinya lahir batin, jantung semua bisa jaya kembali, itu sembuh dari penyakit, nah istilahnya gitu. Lalu obatnya apa itu, misalkan untuk menghadapi mati-mati kecil itu tadi, atau mati perasaan hal-hal yang kecil atau penyakit lah kasarnya. Kalau yang mati misalkan kayak darah dulu sehingga kita kepleh, tidak bisa bergerak, kaki dipakai jalan juga susah, kalau bahasa orang sekarang itu stroke, ya, itu harus kita kembalikan ke asal. Misalkan perasaan kita harus ada lagi panas, berarti darah harus kita panasin lagi, kita hidupkan kembali, ya. Krishna itu punya aturan, ya. Kita hidupkan darah, otot kita hidupkan, perasaan kita hidupkan lagi, dan emosi kita buang, dan pikiran kita harus hidup pikiran yang positif. Itu harus bisa menyembuhkan, jangan keputusasaan, ya. Kita bisa pakai sarana, yaitu misalkan untuk memanaskan darah kita atau untuk melemaskan otot-otot kita. Kita bisa pakai sarana jahe, terus merica atau lada, serai, ya. Kita tumbuk halus, lalu kita balurkan di seluruh tabak tubuh kita ini. Nah, terus gimana supaya Krishna itu perintah, ya, seperti di dalam lakon Krishna Guga. Artinya gimana supaya otak kita ini bisa ngatur ini, supaya bisa bergerak lagi, tangan kita yang tadinya udah nggak bisa bergerak supaya bisa bergerak lagi. Ini otaknya harus kita aktifkan, artinya Krishna harus kita bangunkan. Caranya membangunkan Krishna itu tadi, ya, ini otak di belakang ini harus kita kasih pemanas juga, misalkan beras kencur atau yang tadi nggak jadi masalah, di sini dibalurin, tapi ingat jangan dipijit.
kalau di mulut bisa pembuluh darah, bisa pecah, bahkan bisa fatal nantinya, justru akan tersiksa. Nah, kita kasih pemanas itu tadi supaya si Krishna bisa perintah otak supaya bisa merintah dan bisa bergerak lagi tangan kita atau kaki kita, sehingga kita akan sembuh dari rasa stroke tadi. Mengobati bukan menolak kematian, tapi kita menolak penyakit. Kita siap mati, tapi dalam keadaan keyakinan dan kesempurnaan agar kita masuk surga, kan gitu. Harapan kita kan seperti itu. Tapi kita mengobati penyakit, ya, mengobati silakan kapan saja, yang penting penyakit kita sembuhkan satu persatu. Artinya hal-hal yang kecil mati, yang hal-hal kecil tadi kita sembuhkan. Ya, cara penyembuhannya yaitu dari Keandum Kawruh Ujang Rawing, seperti itu cara penyembuhan stroke. Tapi kita harus berpositif, ya, jangan sampai ada keputusasaan, emosi, ya. Nah, itu saja cerita Krishna gugah dari Ujang Rawing yang bersanepakan penyakit atau kematian atau perang Bharatayuddha, ya, kalau bahasa perwayangannya. Semoga bermanfaat dan semoga saja gitu, maksudnya bisa menyembuhkan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.